Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa peserta mata kuliah metodologi penelitian yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, terhindar dari yang sekarang sedang menjadi pagebluk istilahnya, yaitu COVID-19. Amin. Oleh karenanya, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua ini. Saudara-saudara, untuk perkuliahan daring perdana ini saya menggunakan file yang kedua saya bagikan dalam grup WA. Jadi saya mulai dari file yang kedua terlebih dahulu, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan penelitian. Jadi oleh karena kita sebelum mempelajari metodologi penelitian, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan ilmu dan apa itu yang dimaksud dengan penelitian. Baru kita nanti masuk ke metodologi penelitiannya. Jadi banyak sekali kalau kita melihat di dalam internet definisi-definisi tentang apa yang dimaksud dengan ilmu. Jadi ini ada definisi pertama. Ilmu adalah pengetahuan tentang fakta-fakta. Nah, fakta itu ada yang natural, yang alami, atau ilmu-ilmu sosial. Jadi pengetahuan atas alam dan juga pengetahuan terhadap kehidupan sosial manusia itu juga bisa disebut sebagai ilmu. Jadi itu definisi pertama yang saya kutip. Ada lagi definisi kedua ini. Ilmu tidak lain dari suatu pengetahuan yang sudah terorganisir. Jadi ilmu itu pengetahuan yang sudah terorganisir. Maksudnya terorganisir itu sudah tersusun secara rapi, secara sistematis, dan di dalam sistematika itu ada kaidah-kaidah, ya. Ada aturan-aturan. Jadi oleh karenanya maka kalau kita nanti mempelajari metodologi penelitian, itu praktis kita itu mempelajari aturan-aturan, ya, mempelajari kaidah-kaidah ini, kemudian juga mempelajari sistematika-sistematika. Nah, oleh karena kita sedang kuliah di Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi UMK, ya. Nanti terutama penekanan pembelajaran kita itu ada pada kaidah-kaidah dan sistematika yang ada di Fakultas Pertanian. Saudara-saudara, ilmu itu mesti erat hubungannya dengan pikiran. Jadi orang berilmu mesti orang yang kulino mikir. Nah, di dalam ilmu maupun di dalam berpikir itu ada suatu proses. Nah, diketahui bahwa proses-proses yang terjadi di dalam ilmu maupun di dalam orang berpikir itu sama, ya. Jadi ini masih definisi tentang ilmu pengetahuan yang bersifat sistematis. Tadi tidak usah saya ulang lagi itu. Ilmu lahir karena sifat ingin tahu. Semula orang pada zaman dahulu tidak punya ilmu. Bayi pertama kali lahir juga tidak punya ilmu. Tapi kemudian dia diberi Allah suatu sifat, yaitu sifat yang selalu ingin tahu. Dari sifat keingintahuannya itulah seseorang menjadi berilmu. Jadi kalau ada orang tidak mempunyai keingintahuan yang tinggi, ya ilmunya nanti sedikit. Sebagai mahasiswa Anda pun harus mempunyai sifat yang keingintahuannya itu tinggi supaya ilmu yang Anda dapat itu menjadi lebih banyak.
ilmu itu luas sekali, mencakup semua aspek, ya. Ilmu sangat luas, mencakup semua aspek. Juga dikatakan ilmu merupakan suatu metodologi. Jadi prinsip kalau kita melihat ini, definisinya ya seperti yang tadi di atas itu, suatu metodologi, suatu tata cara. Jadi ini sepintas mengenai apa itu ilmu. Kita sulit ya kuliah daring kalau menjelaskan ilmu tanpa ada interaksi secara langsung. Lagi ini, ilmu meningkatkan keterampilan observasi. Jadi orang yang berilmu, pernyataan ini sebenarnya untuk menjelaskan bahwa orang yang semakin tinggi ilmunya, maka pada orang tersebut mempunyai keterampilan mengamati. Observasi itu kan mengamati, ya. Keterampilan mengamati sesuatu itu lebih baik dibandingkan yang ilmunya kurang. Kemudian pada orang yang berilmu lebih tinggi, dia mempunyai keterampilan untuk melaksanakan eksperimen. Eksperimen itu percobaan yang lebih baik daripada yang kurang berilmu. Sini banyak ya, klasifikasi, analisis, membuat kesimpulan. Jadi yang dimaksud membuat generalisasi itu adalah membuat kesimpulan. Nah, kalau kita perhatikan semua ini satu persatu, maka ini adalah sebenarnya komponen-komponen dari yang akan kita pelajari atau yang akan kita lakukan manakala kita nanti membuat suatu skripsi. Jadi skripsi itu kan ada membuat percobaan, ya, mengklasifikasikan data, yaitu data itu diklasifikasikan ke dalam pertumbuhan dan hasil dan seterusnya. Jadi intinya ini adalah mirip dengan yang akan kita lakukan di masa mendatang. Ilmu terus mengalami perkembangan, tentu saja, ya. Jadi dulu kuliah daring tidak memungkinkan, dan sekarang mungkin saja bisa dilakukan kuliah tetapi tanpa terjadi pertemuan langsung dengan dosen. Ya, ada berbagai macam cara kuliah daring. Jadi intinya ilmu terus berkembang dari masa ke masa. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa ilmu mempunyai karakter-karakternya sistematis, analitis, dan di dalam orang berilmu itu selalu mereka melakukan proses berpikir. Berikutnya ada kesamaan antara konsep antara ilmu dan berpikir, yaitu pada keduanya, orang berilmu ataupun orang yang sedang berpikir selalu dimulai oleh adanya rasa sangsi, rasa ragu-ragu. Ya, jadi seseorang dimulai dengan aku kok ragu-ragu, dan juga dimulai oleh adanya kebutuhan. Jadi mesti seseorang itu membutuhkan sesuatu dan dari sanksi atau kebutuhan, kesangsian ataupun kebutuhan itulah mulainya ilmu berkembang dan mulainya proses berpikir berjalan, ya. Jadi dari kedua ini maka kemudian timbul pertanyaan yang khas. Pertanyaan, kalau di dalam skripsi ini hipotesis, ya. Kalau ini di dalam skripsi itu latar belakang. Di pendahuluan itu kan ada subbab latar belakang dan hipotesis. Jadi
Dari situ timbul suatu pertanyaan-pertanyaan dinyatakan dalam bentuk itu hipotesis di dalam skripsi, dan selanjutnya dipilih suatu pemecahan alternatif atau pemecahan tentatif. Ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah mulai timbul, oh kira-kira jawabannya nanti akan begini begitu. Kalau di dalam skripsi namanya itu hipotesis. Ya, jadi intinya bahwa di dalam ilmu, di dalam dan dengan berpikir itu mempunyai konsep yang sama. Ya, jadi ini kita tidak usah bahas terlalu mendalam. Kita cari aja yang ada kaitannya dengan metodologi penelitian. Saudara-saudara, orang berpikir itu ada yang namanya disebut berpikir secara reflektif atau reflective thinking. Ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan berpikir secara reflektif? Yaitu orang tersebut di dalam memecahkan masalah mengikuti langkah-langkah tertentu. Jadi mengikuti suatu metode langkah-langkah tertentu itu ya sama saja dengan metode-metode tertentu. Nah, itu yang disebut dengan berpikir secara reflektif. Pada umumnya manusia jika berpikir mulainya dari sini, timbul rasa sulit. Manusia merasa kesulitan, entah kesulitan apa saja. Nah, jadi itu paling awal dari orang dalam melakukan berpikir, proses pertama itu timbul rasa sulit. Kemudian rasa sulit itu diberi definisinya dalam bentuk rumusan permasalahan. Ada dibuat pertanyaan-pertanyaan khusus terhadap sulit itu. Jadi tahapan-tahapan dari proses berpikir seperti yang pertama adalah timbul rasa sulit, kemudian rasa sulit itu diberi definisi dalam bentuk permasalahan. Kalau di dalam skripsi namanya rumusan masalah. Ya, kemudian timbul kemungkinan pemecahan. Dari setiap permasalahan, pada setiap permasalahan tersebut muncul kemungkinan pemecahannya. Ya, jadi hipotesis. Kira-kira nanti begini. Dalam skripsi itu dalam bentuk hipotesis. Nanti kita pelajari ya masing-masing bagaimana membuat hipotesis dan seterusnya. Nah, dari banyak kemungkinan pemecahan masalah itu, maka orang tersebut akan mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan pembuktian apakah dugaannya itu betul. Ya, dibuktikan. Nah, alat membuktikan itu adalah data. Oleh karenanya di dalam skripsi mahasiswa melakukan percobaan. Percobaan itu hanya dalam rangka mendapatkan data. Data diolah. Nah, data yang menjawab masalah itu tadi adalah data ini. Jadi sebenarnya orang sedang penelitian itu tidak boleh melakukan jawaban atas hipotesisnya berdasarkan keinginan pribadi. Jadi menjawabnya harus berdasarkan data. Apa kata data? Jadi kalau data mengatakan A ya, maka kesimpulannya harus dibuat atau ditulis sebagai A. Nah, terakhir setelah dicek dengan data itu peneliti orang yang berpikir mulai menyimpulkan. Itu proses berpikir. Saya contohkan begini. Misalnya pada saat kita sedang kuliah di suatu ruang kelas ya. Kemudian ada bau, aroma.
aroma itu kan bisa harum, bisa tidak harum ya, yang tidak harum. Nah, ini misalnya harum. Setiap orang yang menerima persepsi atau menerima rangsangan bau harum itu, maka kemudian dia ingin tahu, timbul rasa sulit. Iki apa ya kok ambune wangi, engko gek-gek bangsa peri, atau kalau orang lain ya engko gek-gek cewek si A si B yang cantik itu pakai parfum. Jadi timbul rasa sulit yang kemudian rasa sulit itu ingin dijawab ya, ingin dijawab. Ini apa ya gitu di rumusan permasalahan. Nah, dari proses rumusan permasalahan kok gek lah. Kira-kira itu adalah kemungkinan pemecahannya. Jangan-jangan si A pakai parfum, jangan-jangan ini peri. Nah, itu kan hipotesis, menduga. Gek peri, gek cewek cantik pakai parfum, itu hipotesis. Nah, maka kemudian mahasiswa yang punya kesulitan ini tadi lingu itu dalam rangka mengumpulkan bukti. Ke arah utara kok tidak bau, ke arah kiri bau, oh berarti sumber baunya ada di sebelah kiri. Itu dia mengumpulkan bukti. Nah, oh kalau begitu yang membawa bau harum itu tadi adalah, nah, itu dia mulai menyimpulkan. Semacam itulah proses berpikir itu. Nah, nanti di dalam kita melakukan penelitian samalah langkah-langkahnya. Jadi ada yang di bab 1 pendahuluan itu latar belakang, itu menceritakan tentang latar belakang mengapa kita harus meneliti itu dan seterusnya ya, timbul terakhir hipotesis, dan di bagian akhir dari skripsi itu kesimpulan ya, jadi menyimpulkan ini. Jadi langkah-langkah inilah yang digunakan di dalam kita menyusun suatu skripsi. Ada banyak pakar metodologi penelitian yang menyatakan atau membuat pernyataan-pernyataan berkaitan dengan langkah-langkah berpikir. Salah satunya ini namanya Kelly. Ini pakar metodologi yang sangat terkenal dengan buku yang sudah saya kutip seperti itu. Sama kalau saya kira secara garis besar. Pertama, timbul rasa sulit. Rasa sulit didefinisikan. Mencari suatu pemecahan sementara, hipotesis. Menambah keterangan. Mengadakan penilaian, pandangan ke depan, dan seterusnya. Ini semua adalah langkah-langkah di dalam kita membuat skripsi nanti. Jadi banyak pakar yang mendefinisikan berpikir itu bagaimana, tetapi kalau diambil secara garis besarnya, pendapat-pendapat mereka itu semuanya adalah sama. Nah, dari keterangan-keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir itu harus mengandung ada unsur logis di dalamnya. Logis itu logika. Jadi memakai pikiran ya. Ada memakai pikiran. Kemudian harus ada unsur analisis di dalamnya. Analisis itu menganalisa ya. Apa yang dianalisa? Yaitu fakta-fakta yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi itu kesimpulan bahwa berpikir itu sebenarnya harus ada ini dan harus ada ini. Ya, jadi itulah yang kita anut, pola berpikir yang kemudian kita anut atau kita terapkan di dalam kita membuat skripsi nanti. Saudara-saudara, ada dua hal yang menyebabkan orang itu berpikir. Pertama, rasio.
ya. Pertama rasio, atau yang kedua fakta. Jadi rasio atau fakta itu dapat menjadi sumber utama orang melakukan pemikiran. Nah, dari kedua hal ini, rasio dan fakta yang digunakan oleh orang sebagai sumber dia berpikir, maka ada istilah rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme ini untuk istilah orang-orang yang berpikirnya itu lebih mengutamakan akal. Sedangkan empirisme, mazhab empirisme ini adalah orang-orang yang di dalam berpikirnya itu lebih mengutamakan pengalaman, fakta-fakta yang ada. Nah, lantas kalau kita membuat skripsi, apakah kita nanti akan menggunakan mazhab rasionalisme atau empirisme? Kedua-duanya dipakai. Ya, jadi empirismenya dipakai, kemudian rasionalismenya dipakai. Di mana itu? Empirisme itu adalah fakta-fakta. Nah, fakta adalah hal yang sudah terjadi. Maka di dalam menyusun skripsi, empirisme ini adalah manakala kita mencari jurnal-jurnal penelitian sejenis, apa yang terjadi, fakta apa yang terjadi di dalam jurnal-jurnal tersebut, kemudian kita gunakan untuk menyusun skripsi. Sedangkan rasionalisme ini kita gunakan akal kita untuk menyusun suatu tujuan penelitian kita yang kita nyatakan di dalam tujuan penelitian di bab pendahuluan, ya, bab 1 skripsi. Jadi saya ulang, ada dua mazhab, yaitu rasionalisme dan mazhab empirisme. Masing-masing dasar berpikirnya berbeda. Di dalam skripsi kita menggunakan kedua mazhab ini secara bersama-sama, tidak satu per satu. Ada lagi pola pikir yang disebut dengan istilah sebagai pemikiran deduktif dan pemikiran induktif. Deduktif dan induktif. Pemikiran deduktif itu adalah cara memikir seseorang membuat kesimpulan dari hal umum ke yang khusus. Ya, jadi sudah ada dulu dalil umumnya, kemudian dalil umum itu diterapkan terhadap suatu kasus tertentu. Ini ada contoh ya. Misalnya di sini ditulis bahwa ayam perlu makan untuk hidup, anjing perlu makan, singa perlu makan, dan seterusnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua hewan perlu makan untuk hidup. Semua hewan perlu makan untuk hidup. Jadi itu contoh pola pikir contoh pola pikir induktif. Jadi induktif itu dari kasus ke kasus kemudian dibuat kesimpulan umum. Ada kasus singa makan, sapi makan, ayam makan, maka disimpulkan bahwa semua hewan itu perlu makan. Nah, kesimpulan itu yang disebut dengan generalisasi. Ya, jadi itu pola pikir induktif. Sedangkan yang kedua, pola pikir deduktif, itu orang membuat kesimpulan, menyimpulkan sesuatu atas dasar dalil yang sudah ada diterapkan pada suatu kasus. Itu deduktif. Saudara-saudara sekalian, jadi apa yang saya jelaskan di atas memang agak abstrak, ya, agak sulit dipahami,
Oleh karena ini memerlukan pemahaman yang lebih tinggi dan sifatnya itu filsafat, filosofi. Di suatu filosofi, filsafat itu tidak ada barangnya, tetapi itu dia ada dan bekerja. Jadi barangkali jika masalah ilmu pengetahuan masih belum jelas, kita diskusikan besok jika ada kesempatan kita melakukan tatap muka.